Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Oh iya adik-adik, selamat. Kalian sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7. Saatnya kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebelum lanjut, saya akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai saat ini adik-adik. Yang pertama, saya akan menyampaikan indikator pembelajaran. Di antaranya adalah 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dari pengukuran. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran. Berikut tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, di antaranya adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari pengukuran. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan hal yang dapat diukur atau besaran dan tidak dapat diukur atau bukan besaran. Baiklah adik-adik, pada bab ini kalian akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA. Bagaimana melakukan pengamatan dan mempelajari pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Untuk itu adik-adik, ayo kita lakukan penyelidikan terhadap kegiatan membuat perkiraan dan bagaimana mengujinya. Tentunya adik-adik, kita membutuhkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tapi adik-adik, penyelidikan ini bisa kalian lakukan di rumah. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah 1. Kertas saring atau kertas tisu. Yang kedua, spidol atau pena hitam. Yang ketiga, beker gelas atau gelas bekas air. Cara kerjanya adik-adik, yang pertama, potong kertas saring atau kertas tisu dengan ukuran 4 cm dikali 12 cm. Yang kedua, gambarlah atau beri garis dengan spidol atau pena hitam 2 cm dari ujung kertas saring tersebut. Yang ketiga, ambil beker gelas atau gelas bekas air mineral. Isi dengan air setinggi 1 cm. Yang keempat, buatlah perkiraan apa yang akan terjadi pada garis hitam tersebut. Setelah kertas saring atau kertas tisu dicelupkan beberapa saat ke dalam air. Yang terakhir, celupkan kertas saring atau kertas tisu ke dalam air dengan posisi garis berada sedikit di atas permukaan air. Amati perubahan yang terjadi pada kertas saring atau kertas tisu dengan garis hitam. Kemudian, catat hasil pengamatan. Kemudian, kalian jawab, jika perkiraanmu berbeda dengan kenyataan, apakah akan diubah sesuai hasil pengamatanmu? Mengapa? Jelaskan adik-adik. Nah, pada kegiatan yang kamu lakukan di atas, kertas saring atau kertas tisu dengan garis penanda yang merupakan objek yang kamu amati, apakah ilmuwan hanya mengamati kertas saring atau kertas tisu saja sebagai objeknya? Tentu saja jawabannya tidak. Nah, untuk itu adik-adik, mari perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar model atom yang diperbesar dan gambar galaksi yang diperkecil. Keduanya terdapat kemiripan sistem atau yang disebut dengan sebuah fenomena.
Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, adik-adik, perlu diketahui bahwa untuk memudahkan untuk memudahkan pengetahuan kita tentang IPA, ada 4 hal pengetahuan yang harus kita ketahui berikut. Yang pertama, fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, seperti materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Yang kedua, kimia. Kimia di sini meliputi penyelidikan tentang penyusun dan bagaimana perubahan zatnya. Yang ketiga, biologi. Nah, biologi di sini mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa. Mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini. Seperti bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, baiklah adik-adik, kita lanjut pada pengukuran. Yang akan kita lakukan tentunya menggunakan indera, di mana indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Kalian memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Contoh, pernahkah kamu pergi ke penjahit untuk diminta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Atau, pernahkah kamu melihat orang yang berjual beli buah, misalnya duku? Bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Oke adik-adik, perhatikan gambar berikut. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contoh, kamu hendak mendeskripsikan suatu benda. Misalnya, mendeskripsikan dirimu. Kemungkinan besar, kamu akan menyertakan tinggi badan, umur, massa tubuh, dan lain-lain. Tinggi badan, umur, dan massa tubuh merupakan sesuatu yang dapat diukur. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur, itulah yang disebut dengan besaran. Seperti yang telah adik-adik lakukan dalam hal ini pengukuran. Nah, adik-adik bisa membayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia menggunakan satuan yang berbeda, misalnya jengkal. Ketika kamu memesan baju ke penjahit dengan panjang lengan 3 jengkal, kemungkinan besar hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginanmu. Mengapa? Karena penjahit itu menggunakan jengkalnya. Demikian juga jika satuan yang digunakan adalah depa, seperti gambar yang ibu sajikan di slide. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan yang disepakati ini disebut dengan satuan baku. Oke, lanjut. Bagaimana menentukan hasil pengukuran dengan mistar? Ya, terlebih dahulu ibu akan menjelaskan sedikit tentang alat ukur mistar. Penggaris atau mistar merupakan salah satu alat ukur besaran panjang. Alat ukur ini
memiliki ketelitian setengah dari skala terkecil yang tertera pada alat tersebut. Penggaris ini memiliki dua skala, yaitu dalam sentimeter dan milimeter. Skala terkecil sentimeter, ketelitiannya 0,5 cm. Sedangkan skala terkecil milimeter memiliki ketelitiannya sampai 0,5 mm. Biasanya, anak sekolah menggunakan mistar ini cenderung untuk membuat garis lurus atau menggambar sesuatu berdasarkan ukuran tertentu. Nah, oleh sebab itu, setiap peserta didik diharuskan oleh guru untuk mempunyai mistar, terutama pada mata pelajaran matematika, IPA, kesenian, keterampilan, atau mata pelajaran lainnya. Lazimnya adik-adik, penggaris yang digunakan anak sekolah ini berukuran maksimal 30 cm atau 12 cm atau 12 inci. Namun, ada kalanya penggaris tersebut tidak utuh atau patah pada bagian ujung atau pangkalnya. Nah, mistar ini sebenarnya masih dapat digunakan siswa untuk menggaris maupun mengukur panjang atau lebar suatu benda. Bagaimana cara menggunakan dan menentukan hasil pengukuran dengan mistar yang tidak utuh atau yang utuh? Nah, adik-adik, Ibu akan mengajak adik-adik untuk bagaimana caranya menentukan hasil pengukuran dengan mistar. Di sini saya memberikan soal. Perhatikan gambar pengukuran di bawah ini. Adik-adik, tolong diperhatikan gambarnya ya. Hasil pengukuran dengan mistar adalah pembahasannya adik-adik. Kita lihat dulu skala mistar bagian pangkalnya. Skala mistar bagian pangkalnya menunjukkan angka 4. Sedangkan skala bagian ujungnya menunjukkan angka 7,5 cm. Jadi dengan demikian, hasil pengukuran yang didapatkan adalah 7,5 cm dikurang 4 cm. Hasilnya adalah 3,5 cm. Jadi adik-adik, hasil dari option jawaban soal tersebut adalah 3,5 cm atau tepatnya bagian B. Nah, adik-adik, ayo kita latihan. Apakah yang dimaksud dengan mengukur? Dalam melakukan pengukuran, mengapa harus dipergunakan satuan pengukuran yang baku? Jadi adik-adik, tolong ini dijawab ya. Adik-adik yang saya sangat cintai. Demikian presentasi Ibu dalam masalah COVID. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker, dan tetap stay at home. Berpergian jika diperlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.